Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan FAI Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati Bapak Dr. Khairul Umam selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati pula Ibu Laili Masyarurah selaku dosen pembimbing akademik saya kelas 3B. Dan yang saya hormati pula pengasuh Pondok Pesantren Hanifida, yakni Abi Hanif dan Umida. Tidak lupa juga yang saya hormati dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah membimbing saya sehingga bisa sampai seperti ini. Dan tidak lupa juga teman-teman semuanya. Langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil daripada peta imajinasi saya tentang bab 2 pendidikan atau filsafat pendidikan Islam, yang dimana sebelumnya saya sudah menjelaskan pengertian dari filsafat pendidikan Islam seperti itu apa, filsafat pendidikan Islam itu seperti apa, dari mulai sejarahnya, pengertiannya, pun juga persamaan dan perbedaannya sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kemanusiaan atau hakikat manusia dalam pendidikan. Nah, di mana saya di sini akan menjelaskan hakikat manusia dari perspektif Islam, karena sesuai dengan mata kuliah saya yakni filsafat pendidikan Islam, maka saya akan menjelaskan tentang kemanusiaan menurut keislaman, ya, bukan menurut filsafat atau ilmu filsafat itu sendiri. Karena dari perbedaan yang pernah saya jelaskan kemarin, itu di mana filsafat pendidikan Islam itu kebenarannya itu bersifat mutlak, murni dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Beda dengan filsafat atau ilmu filsafat yang biasa, di mana ilmu filsafat itu kebenarannya itu bersifat relatif, tergantung daripada ahli atau filsuf itu memandang kebenaran itu seperti apa. Nah, di mana saya sekarang akan melanjutkan dari bab 2 atau materi saya yang kedua tentang hakikat kemanusiaan dalam pendidikan, di mana kemanusiaan atau hakikat manusia di dalam Al-Quran itu nama manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Al-Insan, yang kedua ada Al-Bashar, dan yang ketiga itu adalah An-Nas. Dimana yang pertama Al-Insan itu sendiri disebutkan sebanyak 65 kali dalam 43 surah dalam Al-Quran. Nah, Al-Insan ini sendiri ditujukan untuk menjelaskan bagaimana keistimewaan dari manusia itu sendiri. Al-Insan sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh saya telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik rupa. Di mana Al-Insan ini berasal dari kata Al-Uns yang berarti harmonis dan juga harmonis dan lain sebagainya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Al-Insan itu berasal dari kata Nasiyah, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, di mana beliau mengatakan Nasiyah atau dengan arti lupa, karena manusia itu sering lupa. Makanya dia atau beliau Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa Al-Insan itu berasal dari kata Nasiyah atau pelupa. Beda lagi dengan perspektif Al-Quran yang ahli-ahli yang lain mengatakan bahwa Al-Insan itu ditujukan kepada manusia, yang dimana manusia tersebut punya keistimewaan yang sangat luar biasa, entah itu dari jasmani dan rohaninya itu sangat luar biasa. Tidak hanya dari segi fisiknya juga, tidak hanya dari segi fisiknya saja, tapi manusia itu juga hebat dari segi psikisnya, itu luar biasa. Makanya dalam Al-Quran itu sangat sering diucapkan, sampai 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, Al-Insan ini sendiri juga adalah keistimewaan manusia yang bahkan Al-Insan ini disebutkan Al-Insan disebutkan 65 kali ya tadi. Nah, Al-Insan ini
saking istimewanya juga bisa dijadikan sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-insan di sini itu bisa derajatnya paling tinggi dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, lalu yang kedua adalah al-bashar, di mana al-bashar di sini disebutkan sebanyak 36 kali dalam Al-Qur'an dan 26 dalam 26 surah. Nah, di mana al-bashar ini itu berarti tentang kulit atau luar bagian dari jasmani dari manusia, entah itu dari warna kulit dan lain sebagainya. Akan tetapi dari segi al-bashar ini mengandung bahwa manusia tidak hanya dari segi itunya saja, akan tetapi manusia juga sama seperti hewan dari segi biologisnya. Dari segi biologisnya itu sama seperti hewan. Kenapa? Sama-sama mempunyai kebutuhan tentang bisa makan, minum dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ini adalah an-nas, di mana an-nas itu sendiri disebutkan sebanyak 241 kali dalam Al-Quran dalam 55 surah. Nah, an-nas ini sendiri itu adalah dari pengertian an-nas itu adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri atau bersifat sosial. Dia harus bersosial dengan orang lain karena mereka itu manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Itu an-nas. Tidak hanya itu, an-nas juga ini bersifat seperti hal manusia yang harus bersifat sosial. Nah, ini adalah tiga kategori, tiga kata manusia, hakikat manusia menurut perspektif Islaman. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya besok kita akan lanjutkan dari ke materi ketiga. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.